Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, Ketua Gerakan Subuh Berjamaah beserta seluruh pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para alim ulama, nenek mama dan cedik pandai yang berhadir, seluruh tokoh-tokoh pemerintahan yang berhadir beserta anggota dewan yang berhadir, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruh yang hadir adalah tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata rasanya yang paling pas kita ucapkan ibu dan bapa rahimakumullah kecuali memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun musibah corona ini belum berhenti, ibu dan bapa rahimakumullah, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, wabil khusus merasakan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, matinya pun dalam keadaan beriman, hidup mulia, mati dalam keadaan syahid, husnul khatimah. InsyaAllah kalimat terakhir di lisan kita adalah la ilaha illallah, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, pada subuh kali ini kita akan mengkaji pada bab 1 tentang bagaimana mestinya kita memperlakukan kedua orang tua kita. Ibu dan bapa rahimakumullah, kalau disebutkan tentang bagaimana mestinya kita memperlakukan kedua orang tua kita, lalu yang teringat, terbayang, terfikir oleh bapak ibu semua adalah anak-anak bapak ibu. Bagaimana mestinya mereka memperlakukan bapak ibu, maka berarti target daripada kaji subuh ini gagal total. Maksud kaji subuh ini ibu dan bapak rahimakumullah adalah bagaimana mestinya jamaah gerakan subuh berjamaah yang hari ini mereka seorang suami, yang hari ini mereka adalah seorang pemimpin, yang hari ini mereka seorang ulama, yang hari ini mereka adalah seorang tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir, bagaimana mestinya kita memperlakukan kedua orang tua kita. Itulah maksud daripada kaji kita subuh ini. InsyaAllah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, pertama, tidak ada satupun amal ibadah ibu dan bapak rahimakumullah yang mampu menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentukan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, sehebat amal ibadah bernama berbakti kepada orang tua. Apa buktinya Pak Ustaz? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kalau orang tua kita ridha kepada kita, Allah pun murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Banyak orang ibu dan bapak rahimakumullah, kalau nampak pejabat, nampak pemimpin, luar biasa tawaduk hatinya, tapi kepada orang tuanya kadang-kadang seolah-olah tak peduli. Dia tak sadar dan dia melupakan bahwasanya ridha Allah pun, bayangkan itu ridha Allah, kalau Allah sudah memberikan ridhanya, maka mudahnya dijaminkan, sulitnya dijauhkan. Tidak ada yang tak mungkin kalau ridho sudah didapatkan. Kalau adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sakit, coba lakukan amal ibadah ini. Kalaulah ada bapak ibu yang hari ini berhutang, tak mampu membayar hutang, cobalah lakukan amal ibadah ini. Kalau adalah hari ini bapak ibu sulit mendidik anak, anaknya pelawan, anaknya tak mau berbakti, satu kata kita, 10 kata dia, cobalah amal ibadah bernama amal ibadah ini. Apa nama amal ibadah itu?
perlakukan, muliakan, bahkan jadikan orang tuamu raja dalam rumahmu, maka keridhaan Allah pun datang, bukan mencarimu, bahkan ingin merebut engkau menjadi ladang buat mereka. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau kita buka kajiannya ibu dan bapak rahimakumullah, luar biasa. 3 yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. 3 yang diancamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang tidak mempedulikan, membiarkan, tidak menafkahi kedua orang tuanya. 1, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan dilahirkan untuk dia anak-anak yang taat, anak-anak yang salihah, anak-anak yang berbakti kepada dia. Sebaliknya, kalau kita tak mempedulikan mereka, membiarkan mereka, tak menafkahi mereka, ibu dan bapak rahimakumullah, maka akan dilahirkan pula buat kita anak-anak yang akan menyakiti perasaan kita, mendurhakai kita, melawan kita. Maka kalau anak kita melawan, yang harus ditanya, adakah hati ayah emak kita merintih menengok kita? Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, bila hati orang tua ridha kepada kita, maka insya Allah Allah hadirkan keindahan hidup berumah tangga. Memang suami tak sekolah tinggi, memang istri tak sekolah tinggi, tapi seluruh persoalan bisa diselesaikan. Mengapa bisa diselesaikan? Karena Allah meridhai rumah tangganya, karena memang dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya. Tapi apabila seorang anak tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, panas rumah tangganya, sepekan 7 hari, kelahinya bisa 9 hari. Macam itu gelisahnya hidup berumah tangga. Ini kata istri, ini kata suami, ini kata suami, ini kata istri. Pendidikan cukup, ilmu memadai, tapi tak pernah serasi hidup berumah tangga. Apa yang salah? Ada hati yang merintih dalam kekayaan dan kekuasaan, kehebatan, pangkat jabatan anak-anaknya. Makanya kalau seandainya rumah tangga bermasalah, hal yang perlu dievaluasi salah satunya ibu dan bapak rahimakumullah, cobalah bercermin. Adakah hati ayah emak kita merintih menengok kita? Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang berbakti kepada ayah emaknya, apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah kepada dia rizkun karimun, rezekinya mulia. Apa ciri-ciri rezeki yang mulia? Dapat sedikit cukup, dapat banyak berlebih-lebih. Sebaliknya, orang yang tak mempedulikan kehidupan ayah bundanya, dia dapat sebaliknya, rezekinya rezeki yang rusak. Apa ciri-ciri rezeki yang rusak? Dapat sedikit takkan cukup, dapat banyak takkan pernah berlebih. Coba ibu bapak dengarkan kata orang hari ini tentang duit, tentang rezeki. Apa kata mereka? Aneh uang hari ini Pak Ustaz, dapat sedikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Kalau dapat sedikit dia tak cukup, dapat banyak dia tak berlebih, itu pertanda rezekimu ibarat rezeki hantu dimakan setan, hilang berkahnya. Apa salah satu penyebab hilang berkahnya? Karena ayah emakmu tak makan dalam rezekimu. Maka sebaik-baiknya rezeki itu rezeki yang orang tua makan dari rezeki anaknya. Seburuk-buruknya rezeki, orang tua tidak bisa makan dalam kehidupan, kekayaan, rezeki berlimpah anak-anaknya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hadis diungkapkan, orang tua boleh makan apapun dalam rumah anaknya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut, cara yang baik, walaupun tanpa izin anaknya. Tapi anak bila masuk ke rumah orang tuanya tak boleh makan apapun, illa biiznihima, kata Nabi, kecuali mendapatkan izin keduanya. Yang terjadi macam mana? Yang sering terbalik. Kalau orang tua datang ke rumah anak, segan betul dia memakan sesuatu. Kalaupun ada nampak oleh dia mangga harum manis, ingin rasanya dia memakan, berputar-putar dia ingin memintanya. Tapi kalau anak datang ke rumah orang tuanya, apa nampak, apa diembat dia.
Ibu dan bapa rahimakumullah, ini keridhaan. Bagaimana tadi Ustaz mengatakan syurga pun bisa ditentukan oleh orang tua? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil walidayhi, tentang ayah ibunya. Tak pernah Nabi menengok wajah Abdullah, ayah kandungnya, seperti mana jamaah GSB menengok wajah ayah kandung masing-masing. Kemudian hanya 2 tahun Nabi SAW hidup bersama emak kandung beliau Aminah, kerana sedari kecil Nabi SAW hidup jauh dari Aminah, hidup bersama perempuan salihah bernama Halimatus Sa'diyah di sebuah desa bernama Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu dan bapa rahimakumullah, sedari bayi sampai usia 4 tahun Nabi SAW hidup bersama Halimah, sampai dibedah dada Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dada Nabi SAW sudah dibedah, cemaslah kemudian Halimatus Sa'diyah dengan nyawa Nabi, dengan keselamatan Nabi. Dipulangkannya lah Nabi kepada emak kandung beliau Aminah. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun Nabi diasuh oleh emak kandung beliau. Usia 6 tahun Nabi, emak beliau pun berpulang ke rahmatullah. Jadi pendek masanya Nabi diasuh oleh emak kandung beliau Aminah. Walaupun tak pernah menengok wajah Abdullah ayah kandungnya, walaupun hanya 2 tahun hidup bersama emak kandung tercinta Aminah, tak sama dengan kita. Ada mungkin ibu dan bapak yang hadir hari ini, usia bapak sudah 60 tahun, usia emak bapak sudah 80 tahun. 60 tahun punya ayah, 60 tahun punya emak. Nabi hanya 2 tahun sempat punya ayah, sempat punya emak, tak sempat menengok wajah ayah. Namun ketika ditanyakan kepada beliau anil walidayhi, tentang ayah ibunya, apa kata Nabi SAW? Huma jannatuka wa naruka, ayah ibumu itu syurgamu, ayah ibumu itu nerakamu. Ayah ibumu itu penjamin syurgamu, ayah ibumu itu penjamin nerakamu. Jadi kalau mau masuk syurga, nama ladang hebat itu adalah orang tua. Datanglah jamaah tabligh habis saya pengajian. Pak Ustaz Edi Azhar, iya, saya nak bercerita tentang kaji Pak Ustaz ini. Ada apa Pak? Kami baru pulang dari kegiatan dakwah IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Lalu di Bangladesh Pak Ustadz, kami bertemu seorang syekh, seorang ulama besar. Salah satu di antara jamaah yang ada di situ bertanya kepada syekh, wahai syekh, sambil dia meminta, tolong doakan kami tentang 3 hal. Pertama, kata jamaah kepada syekh Bangladesh, doakan kami matinya husnul khatimah. Yang kedua, wahai syekh, doakan kami terhindar dari api neraka. Yang ketiga, wahai syekh, doakan kami agar insyaAllah menjadi salah satu penghuni syurga. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, terhindar dari api neraka. Yang ketiga, masuk syurga. Apa kata syekh? Kalau engkau ingin husnul khatimah, kalau engkau ingin terhindar dari api neraka, kalau engkau ingin masuk syurga, maka pulanglah engkau ke rumah. Ada orang yang doanya lebih hebat daripada doa ulama. Ada orang yang doanya paling mustajabah, mengalahkan doa para ulama. Doa siapa? Doa orang yang mengandung, melahirkan dan menyusukanmu. Jadi kalau ayah emak kita sudah berdoa, duhai Allah, sebanyak ini anakku, ini aku jaminkan masuk syurga, duhai Allah. Itu tempat bapak syurga. Makanya ada 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, celakalah orang, kata malaikat Jibril. Siapa dia? Orang yang mendengarkan namamu disebutkan, dzukirta indahu falam yusalli alaik.
mendengarkan namamu disebutkan tapi tak bersolawat kepadamu. Kata Nabi, fakultu amin, aku aminkan. Jadi kalau mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, paling kurang mulut orang beriman berkata sallallahu alaihi wasallam. Karena rupanya celaka orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad tak bersolawat kepadanya. Yang kedua, doa malaikat Jibril alaihissalam, ibu dan bapa rahimakumullah, adalah Rahima anfu amri'in, celakalah orangnya, binasalah mereka, hancurlah mereka. Siapa dia? Adraka abawaihi, anak yang berjumpa dengan orang tuanya, anak yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya. Seperti maaf, jamaah gerakan subuh berjamaah ujung batu rata-rata pernah berjumpa dengan orang tuanya, tapi sampai orang tuanya tiada, falam yadkhulil jannah, anak ini tidak masuk syurga. Apa maknanya? Orang tuanya telah tiada, anaknya tidak masuk syurga. Bukankah syurga memang belum ada saat ini? Artinya nama si anak belum ada di dalam syurga. Jadi kalau ibu bapak hendak bertanya, saya masuk syurga apa enggak Pak Ustaz? Tanya hati orang tua bapak masing-masing. Nanti pulang gerakan subuh ini, tanya hatinya. Jangan tanya apa yang ada di fikirannya, jangan tanya apa yang ada di dalam mulutnya, jangan tanya apa yang ada di telinganya, tapi tanya apa yang terucap dalam hatinya. Kalau ditanya apa yang ada dalam fikirannya, maka orang tua bapak saya jamin akan berkata, tak ada orang tua yang tak mendoakan anaknya masuk syurga. Itu yang berbicara akalnya, itu yang masih berbicara mulutnya, itu yang masih berlogika, itu isi telinganya. Tapi tanyakan hatinya. Kalau hati yang berkata, ibu dan bapak rahimakumullah, di tengah malam ia berkata kepada Allah, 7 anakku duhai Allah, ada satu yang hatiku tak pernah sedikit pun tersinggung kepadanya. Asal istrinya makan, aku makan. Asalkan dia mendapat, aku pun mendapat pula. Asalkan dia berhasil, aku pun berhasil pula. Dahulu yang di dalam mulutku yang aku berikan kepadanya, sekarang dia gelisah kalau dia makan, aku tak makan. Maka asal rumahnya cantik, rumahku pun dipercantiknya. Sebanyak ini duhai Allah, 7 mereka. Kalaulah boleh hamba yang menjaminkan duhai Allah, khusus anakku yang satu ini duhai Allah, jaga dia dari api neraka. Tempatnya satu saja duhai Allah, syurga, syurga, syurga. Itu tempat bapak syurga. Nah, nanti habis solat subuh ini, gerakan subuh berjamaah ini, cobalah tanya hati mereka. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kata Nabi SAW, huma jannatuka wa naruka, ayah ibumu syurgamu, ayah ibumu adalah nerakamu. Siapa buktinya Pak Ustaz? Ada seorang anak muda yatim dari negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bapak ibu rahimakumullah tak pernah berjumpa Nabi, tapi Nabi tahu siapa dia. Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi menyebut dia, ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang yang tinggal di bumi tapi namanya masyhur di langit. Bisa orang tinggalnya di bumi, KTP-nya di bumi, masyhurnya di langit. Tinggalnya di Yaman, hidupnya fakir, emaknya sudah tua, sakit, ayahnya telah tiada, dia yatim. Kalau ada pejabat orang kenal itu biasa. Ini pemuda miskin, fukara, yatim dari dahulu kala, emaknya pun sakit-sakitan, tetapi manusia yang tak kenal dengan dia, tapi yang di atas langit kenal dengan dia. Apa buktinya? Ketika ia mati, datang orang-orang berpakaian putih, ribuan jumlahnya.
Merekalah yang mengkafani, memandikan jenazahnya. Merekalah yang mensolatkan, mengkuburkan jenazahnya. Allahu Akbar. Siapa mereka yang berpakaian putih ini? Kata penduduk Yaman, kalau disebut mereka ini orang dekat, tak satu pun kami yang kenal. Kalau disebut mereka ini orang jauh, kami tengok pakaian putih mereka tak kotor. Karena dahulu pakaian putih kalau dibawa berkuda atau menggunakan onta, itu dalam waktu sekejap sudah mulai berdebu. Disebut dekat tak kenal, disebut jauh pakaiannya tak kotor. Siapa mereka? Mereka ini rupanya adalah penduduk langit, malaikat-malaikat Allah. Jadi kapan manusia bisa dianggap sahabat malaikat? Nama amal ibadah paling dekat adalah berbaktilah kepada ayah emak. Ada orang kaya, ibu bapak rahimakumullah, bernama Li Ka-shing. Li Ka-shing ini orang Hong Kong. Daftar kekayaannya sampai tahun 2016 3.200 triliun. Ditanya orang, Pak Li Ka-shing, ya, apa kuncinya bapak jadi orang kaya ini? Kata Li Ka-shing, kalau mau kaya lakukan 3 hal. Engkau pasti kaya. Macam manapun modal kita Pak Li, ya, kalau engkau punya 3 hal ini, kamu pasti kaya. Bapak Ibu rahimakumullah, Li Ka-shing ini bukan orang non muslim saja, bukan hanya Nasrani saja, bahkan ada orang menyebut dia ateis. Ateis itu anti Tuhan. Anehnya dia melakukan 3 hal ini. Apa kata dia? Pertama, lakukan investasi otak. Apa yang dimaksudkan investasi otak? Tambah cakrawalamu. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah angkat derajatnya hanya 2, yang beriman dan yang berilmu. Dalam hadis, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup di dunia mesti punya ilmu, ingin bahagia di akhirah mesti punya ilmu, ingin bahagia di dunia dan di akhirah mesti punya ilmu. Jadi kalau menyekolahkan anak pasti ada rezekinya. Jangan ibu bapak ragu, ini anak banyak sekolah Pak Ustaz. Kewajiban bapak menyekolahkan, rezekinya Allah yang menjamin. Yang kedua, kata Li Ka-shing adalah investasi sosial. Apa ayatnya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Engkau berinfak di jalan Allah, bangun jembatan, jangan hanya masjid. Jadi kalau GSB tak ada yang mau membantu itu kelewatan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah banyak donatur-donatur, banyak yang peduli. Tapi semakin banyak yang peduli, itu semakin banyak tertolong agama Allah. Kalau tertolong agama Allah, yang selamat itu bukan hanya pengurus, semua orang terselamatkan. Karena kalau sudah subuh ini bergerak, jangankan manusia, iblis pun lari terbirit-birit. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi bukan hanya masjid, bukan hanya pengajian, jembatan, jalan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya dari Pekanbaru ke Ujung Batu, salah satu yang unik saya tengok adalah jalan. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi kalau ada pengambil-pengambil kebijakan dalam mendengarkan tausiah ini, saya menghimbau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, takkan bisa bergerak kedua kaki kita nanti di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanyakan 4 macam perkara. Salah satunya adalah an umrihi fima afnahu, umurmu untuk apa engkau habiskan, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu untuk apa engkau gunakan, wa an ilmihi ma amila bih, ilmumu untuk apa engkau amalkan, termasuk wa an malihi, tentang harta bendamu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapat, ke mana engkau belanjakan. Maka yang hari ini dijadikan oleh Allah jarinya untuk tanda tangan, salah satu yang harus diperjuangkan adalah jalan. Bapak Ibu yang hari ini tidak menjadi penentu tanda tangan, cukup lobang jalan di depan rumahnya masing-masing.
Kita ini ibu bapak rahimakumullah, rusak jalan sedikit, siapa yang diomeli? Pemerintah. Apa salahnya bapak ibu serakkan di situ sedikit kerikil, sedikit batu. Setiap orang yang bisa mobilnya lancar di situ, maka ibu bapak mendapatkan pahala luar biasa. Siapa yang meyakini ini? Li Ka-shing, orang ateis, orang anti Tuhan. Namun yang ketiga apa kata dia? Kalau engkau mau kaya, ini paling cepat balasannya kata dia. Hari ini engkau berbuat, hari ini engkau menengok. Apa itu Pak Li? Lakukan investasi kepada orang tua. Engkau kenyangkan mereka, maka engkau akan kenyang. Engkau kenakan beliau baju terbaik, maka bajumu ada yang menjaminkan. Engkau bayarkan hutangnya, maka hutangmu akan dibayarkan. Dari siapa itu wahai Li? Apa kata dia? Dari siapanya, pokoknya asal itu engkau lakukan, itu dijamin. Bapak ibu rahimakumullah, para alim ulama yang hadir yang saya hormati, Ustadz Dr. Khalid Basalamah menyampaikan dalam tausiahnya. Apa kata beliau? Di Mekah itu ada seorang ulama besar yang kalau beliau pengajian itu penuh jamaah sesak. Kalau di kitanya mungkin macam Ustaz Abdul Somad lah. Tapi di Mekah itu jangan pula dibayangkan seramai pengajian Ustaz Abdul Somad, tidak. Karena memang ibu dan bapak rahimakumullah, di Mekah itu semuanya dibatasi. Jadi asal syekh itu ceramah, ramai. Salah satu murid beliau dalam tausiah, bapak ibu rahimakumullah, rupanya hari itu tak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Rupanya beliau sedang ada masalah di pengadilan. Lalu jam istirahat, dia teleponlah syekh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedang pengajian. Karena menengok yang menelpon ini murid dekatnya, diangkatnya. Ada apa? Saya minta pendapat syekh. Saya difitnah orang. Kamu murni difitnah? Murni difitnah. Tak kamu lakukan? Tak saya lakukan. Demi Allah kata dia, saya tak lakukan. Tapi bukti itu seolah-olah menuju saya. Sama dengan orang membunuh, tapi pisaunya yang mencabut kita. Terfoto oleh kawan, terekam oleh kawan. Akhirnya seolah-olah dia yang tertuduh. Bapak ibu rahimakumullah, dan 1 jam lagi syekh kata beliau, saya akan divonis. Berikan saya satu solusi yang dengan saya lakukan itu wahai tuan syekh, maka masalah ini selesai. Bapak ibu rahimakumullah, apa kata syekh? Ada rumah makan di situ. Ada syekh. Di mana? Pas di seberang pengadilan. Baik. Ada emakmu bersamamu. Ada syekh, kebetulan ada. Apa katanya? Bawa emakmu ke rumah makan. Untuk apa syekh? Suruh emakmu minta beliau makan sebanyak-banyaknya. Bingung dia. Ini masalah bukan masalah main-main. Sebentar lagi divonis. Bapak ibu rahimakumullah. Tapi syekh mengatakan ada rumah makan, bawalah emakmu ke situ, suruh makan yang kenyang. Minta beliau makan sekenyang-kenyangnya. Apa kata si murid? Syekh, ini vonisnya tinggal 1 jam. Saya tak mungkin bisa pergi. Apalagi kalau bapak ibu yang pernah tahu cukup dekat dengan kondisi sistem hukum di Arab Saudi, maka bisa menebak betapa tegangnya kondisi hukum di Arab Saudi. Hal-hal semacam ini paling tidak ada toleransi. Karena itu sulit, apa kata muridnya? Sulit rasanya wahai syekh. Apa kata syekh? Saya lagi pengajian, kamu percaya lakukan, kamu tak percaya jangan lakukan. Bingung dia, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Menghadaplah beliau kepada ketua pengadilan. Pak, ya, boleh saya meminta sesuatu sebelum saya divonis? Boleh. Saya nak mengajak emak saya makan di seberang jalan itu. Selama ini tak boleh. Tapi karena diminta dengan hati yang tulus, dibolehkanlah oleh pihak pengadilan, dibawanya emaknya makan di seberang jalan. Sampai di rumah makan, apa katanya? Keluarkan semua makanan kalian. Dihidangkan kepada emaknya, emaknya bingung.
Emak ini beda dengan anak. Kalau anak bermasalah maka emak tak bisa makan. Tapi kalau emak bermasalah, anak bisa makan. Ibu dan bapak rahimakumullah, tak bisa emaknya makan, tak bisa emak makan nak. Mak, makanlah mak. Walaupun sedikit, makanlah mak. Akhirnya dalam kondisi berurai air mata itu, kata Ustaz Khalid, bapak ibu rahimakumullah, dia suaplah hanya 3 suap saja. Tapi setiap dia menyuap, dia berkata, lepaskan anakku dari jeratan ini duhai Allah, jauhkan anakku dari fitnah ini ya Allah, bebaskan anakku ya Allah dari pengadilan yang tidak adil duhai Allah. Apa yang terjadi? Waktu yang diberikan hanya 1 jam. Tapi rupanya tanpa disadari, mereka sudah 2 jam berada di rumah makan itu. Pihak pengadilan tetap tak datang. Mau masuk jam yang ketiga, datanglah pihak pengadilan. Pak, ya, bapak tak jadi divonis hari ini, karena rupanya orang yang menfitnah bapak sudah ditemukan. Hanya hitungan beberapa saat, langsung Allah bebaskan dia dari masalah. Jadi kalau ada bapak ibu hari ini sakit, maka kenyangkan perut orang tua. Kalau anak melawan, itu obat paling hebatnya adalah nafkahi mereka setiap bulan. Pastikan asal istri terima duit, maka orang tua terima duit. Jangan pernah takut dengan istri yang mengatur-ngatur. Kalau bapak suka mobil hitam, istri bapak hanya mau naik mobil merah, maka mengalahlah demi istri bapak. Beli mobil merah, walaupun hati bapak sakit menengok mobil merah itu. Ini contoh saja ini. Bukan karena saya tak suka mobil merah, tidak. Yang mobil merah saya ucapkan selamat, sudah punya mobil. Ini contoh warna saja. Bapak inginnya pakai moge. Saya dah lama nak membeli moge. Tapi kata istri saya, untuk apa? Kata beliau. Lucu pula menengok ustaz pakai moge, kata beliau. Saya sampai hari ini mengalahlah sudah. Kalau hal yang macam itu dia berpendapat, ikuti saja, jangan berbantah, jangan berdebat. Tapi kalau emakmu yang dibatasinya, maaf saya pakai bahasamu ini, ayahmu yang dibatasinya rezekinya, kalau engkau ikut, tanya 2 hal. 1, engkau ini laki-laki apa tidak? Yang kedua, engkau ini anak apa tidak? Semuanya boleh ikut. Kita hendak memasukkan anak ke Gontor, dia sebut, tidak usahlah ke Gontor bang, jauh betul. Di pondok-pondok yang ada di pasir sajalah, di ujung batu sajalah, di Rokan Hulu sajalah. Boleh ikut, boleh negosiasi. Misalnya nak membeli apapun, boleh negosiasi. Tapi kalau ayah emak kita, tak ada negosiasi. Maka kalau istri terima duit, pastikan emak terima duit. Tapi saya tengok ibu-ibu yang hadir, insya-Allah wanita-wanita yang lembut-lembut hati aja nampaknya. Ya ibu, anda ada suaranya nampaknya. Ibu dan bapak rahimakumullah, ibu-ibu, ibu jangan takut dengan rezeki ibu. Ada yang berkata macam ini, bagaimana hendak memberi kepada emaknya suami Pak Ustaz? Untuk kami pun tak cukup. Kalau ada suami yang ngomong macam itu, kalau ada istri bapak ngomong macam itu, bilang kepada dia, kaji kita subuh ini, hei istriku, engkau memang hari ini biniku, tapi tak berapa lama lagi engkau akan menjadi mertua menantu-menantu kita. Aku tak sanggup membayangkan jika nanti menantu kita lebih parah daripadamu.
Jadi menantu yang suka berhitung kepada mertua, nanti menantu dia lebih parah, minimal 10 kali lipat lah daripada dia. Tapi menantu yang suka melapangkan rezeki mertua, bahkan dia ingatkan, bang, sudah tanggal 1, saya tak nyaman terima duit. Saya ini memetik mangga itu ketika sudah mulai tua, memanen mangga itu ketika buahnya sudah mulai kuning. Tapi yang mencari tampangnya emak abang, yang menanam ke dalam lubang itu emak abang, yang merawatnya tiap hari, air habis cucian piring yang disiramkannya ke situ itu emak abang. Dulu tak berpupuk, dia jadikanlah air cuci piring sebagai pupuknya, hingga kemudian batang mangga ini besar, yang membersihkan daunnya tiap hari emak abang. Ketika berputih berbuah, emak abang juga yang membersihkan buah yang jatuh pecah, sampai ketika dia sudah mulai menguning, engkau sudah tamat sekolah, sudah selesai engkau sarjana, sudah menjadi pegawai negeri, engkau diserahkannya kepada aku tak mau menjadi orang tak pandai berbalas budi. Itu kalau istri paham. Banyak hari ini perempuan sering mengatakan kepada anak-anaknya, kalian ini jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Kalian takkan ada dulu kalau mak tak ada. Kalau istri bapak ngomong macam tu, segera bapak masuk. Apa yang bapak katakan? Aku ini juga tak ada kalau emakku tak ada. Sampaikan kepada mereka. Tapi ingat, dakwah yang paling sulit itu dakwah kepada keluarga. Saya berceramah macam ini, bisa lantang semacam ini kena di hadapan jamaah. Yang paling berat di dakwah itu keluarga. Serius Pak Haji, tak ada yang paling berat mendakwahinya kecuali keluarga. Maka diawali ku anfusakum wa ahlikum nara. Mulailah menjaga itu dari dirimu, kemudian apa? Keluargamu. Makanya cobalah sampaikan dakwah kepada istri, sampaikanlah dakwah kepada orang tua, sampaikanlah dakwah kepada anak. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka banyak orang-orang pengajian menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, anak orang saya mendidik, anak saya, Allahu Rabbi Pak Ustadz, kata dia. Ada pula seorang dosen ini paling ditakuti dulu di kampus. Menangis beliau mendengarkan habis ceramah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, apa katanya? Kalau bisa nak, engkau tulislah konsep-konsep bagaimana memperlakukan orang tua. Anakku 3, anak yang paling kusayangi, anak nomor 2, dia seorang dokter, asal pulang kampung dari Jakarta ke Pekanbaru, nak, dia tak mau tidur di rumah kami karena menganggap rumah kami kotor. Dia tak mau makan di rumah kami karena menganggap makanan di rumah kami tak bersih. Berurai air mata Pak dosen itu menyampaikan. Jadi jangan dikira mudah mendidik anak. Makanya dahulu Bapak Ibu rahimakumullah, kata Dr. Haji Arif Rahman, Bapak Ibu rahimakumullah, kalaulah bangunan gedung Bank Riau Kepri, dulu waktu itu masih gedung Bank Riau Kepri yang paling tinggi, itu mahal, ada yang lebih mahal. Apa dia? Mendidik, membina anak-anak. Kenapa kok mahal Pak Ustaz? Kalau tak pandai mendidik anak ini, pecah pembuluh darah dibuatnya, bisa mati mendadak dibuatnya. Tapi rupanya ada amalan yang bisa melunakkan hati anak. Nama amalan itu yang paling dahsyat. Berbaktilah, tundukkanlah hati, muliakanlah, kenyangkanlah ayah emakmu, maka mereka pun Allah tundukkan untukmu. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya orang yang sudah mau divonis sekalipun, Allah hentikan masalahnya ketika ayah emaknya kenyang perutnya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, pastikan, wabil khusus kaum bapak, beda kita dengan kaum ibu adalah, ibu-ibu ini sebelum menikah surga mereka orang tua mereka, tapi setelah menikah yang paling tinggi kedudukannya adalah suami, baru setelah itu adalah orang tua. Beda dengan kita laki-laki, sebelum menikah surga kita adalah orang tua kita, setelah menikah tetap orang tua kita.
Tapi banyak ibu bapak rahimakumullah, orang hari ini bila makan bersama orang tua, dia ingat anak dan istrinya. Ini ayam ni kesukaan anak saya nih mak. Itu tak boleh diucapkan. Ni anak-anak nih mak, kalau nampak usus nih suka betul. Itu tak boleh diucapkan. Macam mana pun kita ingat anak. Kami karena kebetulan anak-anak ketiga-tiganya merantau. Kami berdua di rumah, ibu bapak rahimakumullah. Ketiga-tiganya anak-anak di Jawa Timur, bapak ibu rahimakumullah. Maka kemudian kalau kami makan berdua, sering kadang-kadang terhenti makan. Teringat apa? Ini kue kesukaan abang. Ini yang suka ini si kakak. Ini yang suka ini si adik. Tapi kalau bersama emak, itu pantang disebutkan. Jadi kalau makan bersama orang tua, jangan sebut anakmu dulu. Ini terbalik. Bila makan bersama emak disebut anak. Bila makan bersama anak, bersama istri, tak ada pernah disebut emak dia. Tak ada orang ketika makan bersama anaknya, ini nenek kalian suka nih. Dia lupa. Syurga pun dijaminkan kepada mereka yang berbakti kepada ayah ibunya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Terakhir, ada seorang laki-laki. Ini diungkapkan dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dan juga Abu Dawud. Cerita lengkapnya juga diungkapkan dalam hadis riwayat Baihaqi. Bapak ibu rahimakumullah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi mengadukan ayahnya. Apa kata dia? Wahai Rasul, telah datang kepadaku ayahku. Dia meminta hartaku. Apa kata Nabi? Panggil ayahmu. Dalam salah satu versi, Bapak Ibu rahimakumullah, diungkapkan, anak ini yang disuruh memanggil ayahnya. Maka anak ini pun pergi menjemput ayahnya. Setelah anak ini berangkat, datang malaikat Jibril menemui Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad Rasulullah, tanyakan, tadi sudah kita ungkapkan, tanyakan apa yang terucap oleh hatinya, jangan apa yang terucap oleh telinganya. Nabi paham kalimat itu. Bapak ibu rahimakumullah, ketika orang tuanya datang ditanya oleh Nabi, betul bapak orang tua anak ini? Betul ya Rasul. Betul bapak minta harta anak bapak ini? Betul ya Rasul. Aku meminta separuh harta dia. Untuk apa sama bapak, kata Rasul? Saudara-saudaraku banyak wahai Rasul. Paman-paman dia ini hidup dalam keadaan miskin. Jadi aku minta hartanya untuk dibantukan kepada paman-pamannya. Dan juga saudara-saudara ibunya miskin-miskin. Aku ingin hartanya ini dibantu untuk saudara ibunya. Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, ucapkan yang engkau rasakan dalam hatimu. Terdiam beliau. Berarti Nabi tahu maksudnya. Kata Nabi, jangan apa yang engkau ucapkan itu formal. Biasanya orang tua kalau ada keinginan kepada anak, mengucapkannya formal. Banyak memutar-mutarnya. Nabi minta apa yang ada di hatimu. Lalu dia menghela nafas. Aku membesarkan dia ini ya Rasul seorang diri. Ibunya telah tiada, dia menjadi piatu sejak kecil. Aku memberikan ia makan bukan yang ada di tanganku, dalam mulutku pun aku berikan. Aku memberikan dia minum bukan hanya di tanganku, dalam mulutku pun aku berikan. Aku dahulukan pakaiannya, aku dahulukan makanannya, aku lindungi dia, aku jaga kesehatannya. Bahkan bukan hanya masa dia kecil, sampai kepada masa dia muda, aku kokohkan kedudukannya, sampai kemudian aku lepaskan dia menjadi orang dewasa. Sekarang, kata dia, ketika istrinya sakit, cepat dia obat. Tapi kalau aku yang sakit, dia tunda-tunda mengobatinya.
Bisa tiap bulan dia membelanjai istrinya, sedangkan belanjaku tak dia siapkan. Aku ini wahai Rasul dianggapnya tetangga jauh. Siapa orang yang menganggap orang tuanya tetangga jauh? Kalau raya Idul Fitri itu mudah menengoknya. Raya Idul Fitri itu yang pertama kali ditengok dulu kawan. Yang pertama kali ditengok dulu bos. Yang pertama kali ditengok dulu kepala dinas. Kapan orang tua? Dah selesai orang semua, orang tua. Jadi Idul Fitri itu paling kurang, kalau hari Idul Fitri tahun ini bapak ke rumah orang tua bapak duluan, habis itu rumah kedua adalah mertua. Kalau raya tahun besok rumah mertua duluan, maka rumah kedua adalah rumah orang tua. Tapi aku dipandangnya hanyalah tetangga jauh. Karena disuruhnya aku paham. Jadi anak ini banyak menyuruh orang tuanya paham. Ayah itu kan paham. Mak itu kan paham. Kan tahulah mak tu masa-masa macam ni duit sulit. Kan tahulah ayah tu masa macam-macam ni memang payah dapat duit. Orang tua tu tak pernah tak paham. Kita yang tak paham. Mereka tu paham terus. Kita yang tak paham-paham. Kita ingin dilayani oleh anak-anak kita, padahal kita tak pernah melayani. Maka Pak Ibu rahimakumullah, aku dianggapnya tamu jauh, aku dianggapnya tetangga jauh. Maka hari ini wahai Rasulullah, agar aku tak lagi meminta kepadanya, aku meminta seluruh jerih payahku membesarkan dia, dia upah saja. Dia upah saja. Setelah ini aku takkan pernah meminta kepadanya, agar hatiku tak berkecil hati kepadanya. Tiap bulan aku takkan menunggu, asal istrinya makan aku takkan ngomel, karena aku sudah dibelanjainya separuh hartanya. Mendengarkan itu marah Nabi. Coba cek dalam kitab 1100 hadis terpilih. Diambil kerah baju anak itu bahagian atas oleh Nabi. Kapan Nabi macam itu betul marahnya? Saking marahnya Nabi, diambil Nabi kerah baju anak ini, diangkat ke atas. Ini bahagian ini. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau, hai anak laki-laki. Wa maluka, seluruh harta yang engkau punya, hai laki-laki, seluruh engkau dan hartamu li abika, punya ayahmu ini. Jadi anak laki-laki ini, dia, jangankan harta dia, itu yang datang ayahnya. Kalau yang datang emak dia, engkau dan hartamu milik emakmu, milik kedua orang tuamu. Mumpung masih hidup, bagi yang masih hidup, takkan lama itu. Entah bapak yang duluan, kalau yang usia 60-an, entah orang tua bapak yang duluan, wallahu a'lam. Yang jelas kesempatan bapak kalau sudah usia 40 tahun ke atas, itu tak lama lagi punya ayah, tak lama lagi punya emak. Now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Pak Haji, kajian ini masuk ke bagian 2 pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.